Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kali ini kita akan buat eh, pagination atau data per halaman ya. Jadi pada tampilan data ini sudah saya tambahkan ada sekitar 24 data yang tampil sesuai dengan kondisi yang ada di database atau tabel kita. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tentu kita butuh membaginya jadi beberapa halaman ya. Misal untuk halaman pertama di tampil mahasiswa ini terdiri dari 10, nanti di halaman berikutnya sisanya seperti itu ya. Karena kalau datanya sampai dengan 100 tidak mungkin kita harus scroll ke bawah. Jadi butuh yang namanya data per halaman. Itu disebut dengan pagination. Baik, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja silahkan buka editornya ya. Oke, di sini tentu kita arahkan ke bagian tampil mahasiswa ya, karena yang mau kita bagi per halaman itu data tampil mahasiswa. Oke, baik. Yang kita ubah di bagian query-nya ya tentunya. Nah, di bagian sini ini kita kasih keterangan dulu konfigurasi pagination. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama kita buat variabel data per halaman. Jadi dalam satu halaman itu kita mau tampilkan berapa record ya, atau berapa data. Nah, ini untuk sementara kita tampilkan dalam 5 data per halaman ya. Oke, selanjutnya kita buat halamannya ini diambil dengan kondisi jika diambil get name, ini berarti dari link. Nanti di sini kita tambahkan tanda tanya P sama dengan 1 dan ini ya. Jadi nanti 1 ini menyatakan pada file tampil mahasiswa tepatnya di halaman 1 P1 ya. Oke. Nah, di sini kita kasih namanya P, sesuaikan dengan URL-nya. Nah, jika 1 ya, maka ini tanda tanya, maka int untuk integer, maka nilainya get p-nya ya. Nah, kita aktifkan atau kita ambil datanya, tapi kita pastikan datanya berupa integer ya. Selain itu, kalau datanya tidak ada, maka kondisi defaultnya 1 ya. Oke, selanjutnya kita buat halaman awal ya. Halaman awal kondisinya yaitu kondisi halaman yang diambil dari get ini ya, lebih besar dari 1, maka ya, halaman dikali dengan data per halaman ya. Setelah itu dikurang dengan data per halaman ya. Nah, selain itu kondisinya 0 ya. Nah, jadi jika halamannya lebih besar dari 1 ya, kemudian halamannya dikali dengan data per halaman 5 ya. 5 dikali kondisi pada saat dipilih ya. Jadi misalkan dia di halaman 2, berarti kali 2 kurang dengan data per halaman. Oke, itu adalah halaman awal ya. Oke, selanjutnya kita akan buatkan untuk tombol next-nya ya. Tombol next-nya artinya melangkah ke halaman berikutnya. Maka untuk ke halaman berikutnya kita ambil dari data halaman ini ditambah dengan 1. Oke, kemudian ada previous ya, atau sebelumnya, yaitu halaman dikurang 1 ya, maka akan kembali ke 1 halaman. Oke, selanjutnya, nah di sini kita harus tahu dulu berapa jumlah total keseluruhan data. Maka kita perlu buatkan query untuk menghitung totalnya, yaitu MySQL query. Kita buatkan koneksi, kemudian select tanda bintang from tabel mahasiswa, kemudian
kita ambil jumlah datanya ya. Jumlah data sama dengan MySQL 6 rows. Nah, ini untuk menghitung jumlah keseluruhan data pada tabel pakai MySQL 6 rows. Nah, kemudian yang dihitung adalah query mahasiswanya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan ambil total halaman ya. Nah, jadi sekitar dari seluruh data, misalkan data saya tadi 24, kita akan hitung kira-kira dari 24 itu, kalau per halamannya 5, dapatnya berapa halaman gitu ya, total halamannya. Jadi kita ambil dari jumlah data ya, jumlah data ini tentu dibagi dengan data per halaman ya. Nah, seperti ini. Jadi jumlah data ini misalkan 24 dibagi 5, kira-kira dapatnya berapa? Nah, itu jadi total halaman. Nah, tapi di sini kita bulatkan dengan fungsi CHAIL ya, ini untuk membulatkan ke atas. Oke, kemudian untuk nomor urutnya ini perlu juga kita buat, yaitu halaman awal ditambah dengan 1. Nah, jadi nanti nomor yang di bagian ini kita akan ganti ya. Oke ya, jadi ini sudah. Nah, sekarang yang kita ubah adalah bagian dari query-nya. Nah, kalau ini kondisi dia cari ada datanya waktu itu ya, kita buat. Nah, kalau yang ini kondisi normalnya, jadi akan menampilkan data sebanyak yang ada di tabel mahasiswa. Nah, karena sudah dibuat per halaman, maka kita tambahkan batasannya yaitu dengan limit. Limitnya yaitu halaman awal ya, tentunya halaman awal pertama dengan data per halaman ya. Jadi data per halaman ini sebagai dibatasinya mau sampai berapa data ya. Nah, jadi halaman awal yaitu kondisi pertama yang dibatasi dengan 5 ya. Jadi setiap data akan ditampilkan 5 data. Oke, kita simpan. Nah, ini saya coba refresh ya, kita coba refresh. Nah, di sini sudah berhasil, ada 5 data yang tampil dari 24 data ya. Nah, ada 5 data, artinya sudah berhasil query-nya ya. Sekarang kita tampilkan navigasinya ya. Oke, silakan ke bagian bawah. Ini kasih HR untuk garis. Kemudian ambil navbar ya. Nah, untuk bagian navigasi apa namanya? Kita buka Jamstack. Ya, kita cari untuk navigasi pagination ya. Nah, ini sudah. Nah, seperti ini ya. Kita akan buat seperti ini. Oke. Nah, ini contoh kalau dia seperti ini. Oke, ini kita ambil yang ini. Kita coba copy. Ya, kita pastekan ke sini. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ada. Ya. Kita akan sesuaikan dengan kondisi data kita ya. Nah, untuk previousnya ini kita ambil linknya. Jadi jika kondisi halamannya lebih besar dari 1 ya, maka nah, ini echo-nya kita geser ke atas. Oke, echo itu linknya kita kasih ke halaman, tentunya ke halaman page sama dengan tampil mahasiswa. Jadi posisinya tetap berada tampil mahasiswa dan nah, ini untuk penambahan ada dan P. Tadi kita pakai P ya untuk halaman pada
P yaitu 1, berarti previous ya. Previous. Nah, ini diambil dari sini ya. Jika kalau kita klik previous, berarti dia harus halaman dikurang 1. Oke, ya. Itu untuk previous. Kemudian kita bagian next, ini juga sama. Ini kita copy saja, copy, kemudian pastekan di bagian page link yang ini ya. Oke, yang ini. Nah, seperti ini. Ya, nah, namun di sini kita ubah halamannya ini lebih kecil dari total halaman. Ya, add to next ya. Total halaman. Maka diarahkan ke tampil mahasiswa dengan kondisi P yaitu next tambah 1. Tambah 1. Oke, kemudian untuk data yang lain ini kita cukup pakai yang ini saja. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Ya. Kita ulang yang ini ya. Nah, ini kita matikan sementara, jadi kita berikan ini dulu ya untuk satunya. Nah, di sini kita gunakan aja perulangan PHP for ya, nilai I sama dengan 1, kemudian nilai I lebih besar sama dengan jumlah total halaman. Nah, seperti ini. Maka nanti akan dilakukan perulangan sebanyak total halaman ya. Nah, ini berapa jumlah total halaman ya. Oke, ini kita tutup, kemudian kita lakukan perulangan di sini. Selesai. Selanjutnya kita tambahkan linknya ya, ini ya. Oke, di sini kita ganti dulu P-nya sama dengan echo untuk variabel I ya. Kemudian href-nya ini kita copy saja ya. Kita coba refresh, ini kita matikan dulu sementara. Kita coba refresh. Nah, itu ada 85. Nah, ini tutupnya belum ada. Titik komanya. Kita refresh lagi. Ini juga sama. Titik koma. Oke, aman. Nah, ini sudah berhasil. Jadi jumlahnya ada 5 kalau dibagi tadi. Nah, namun kalau kita klik 2, ini belum ada ya, linknya belum ada. Itu tadi di posisi yang ini ya. Maka ini kita kasih link. Ini saya hapus. Linknya ini kita arahkan ke jika nilai P-nya itu sama dengan variabel I ya, maka ini kita ke ataskan saja, maka echo ini aktif ya, tombolnya aktif kondisinya biar warna biru ya. Kemudian ini sudah oh, ini salah, ini harusnya di dalam ya. Oke, kita pindahin ke sini page item. Nah, ini. Kemudian baru di bagian linknya ini kita tambahkan href-nya ya. Href-nya kita arahkan ke href sama dengan kita arahkan ke sama seperti ini ya. Kopikan saja page tampil P sama dengan nilai dari I. Nah, begini. Kita kasih PHP nilai dari. Oke, kita coba refresh.
1. Aduh, itu harusnya masih salah ya. Oke, kita cek. Kalau kita klik tadi link nomor 1, maka harusnya page link harus sama dengan ini. Harusnya ini tidak ada ya. Oke, kita coba refresh lagi. Kemudian kita klik nomor 1. Nah, ini di P sama dengan 1, di sini aktif. Klik 2, P sama dengan 2, ini juga aktif. P3, nah ini juga sama. Kemudian kita perhatikan di sini, kita lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita next, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, tapi di sini sudah berubah ya, artinya ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita ganti sesuai dengan nomor yang tadi. Oke, nomor yang tadi ini ya, kita posisikan di bagian nomor, tapi terletak di sini. Oke, kita coba refresh. Nah, tambahnya kurang ya. Tambah ini kali. Coba kemudian. Nah, tuh ya. Kita coba halaman 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8. Kalau kita klik next ke halaman 3, betul. Oke, kalau kita previews, nah ini previewsnya mati. Kita coba cek dulu. Previews, ini ya, previews. Jika halaman lebih kecil atau lebih besar dari 1, maka diarahkan ke previews. Tidak ada masalah. Kita coba ini tarifnya, kita coba tambahkan tip tutupnya di sini. Ini juga tutupnya di sini. Simpan. Nah, ini juga sama ya. Ini kelas page arif. Oke, ini ada salah. Kita coba refresh. Next. Harusnya previewsnya aktif tombol. Nah ini ya, ini harusnya tidak ada disable. Kita hapus. Ya, ini tombolnya dibaca tidak aktif. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah aktif. 1, 2, 3. Kita previous. Oke, aman ya. Nah, jadi ini sudah selesai. Kalau kita mau letak ke tengah, tinggal kita kasih saja di bagian UL pagination. Ini kita beri justify content, posisinya di tengah. Ya, ini CSS nya ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang sudah di tengah ya. Oke, jadi itu untuk membuat pagination. Nanti kalau misalkan data kita ada cuma 5, ya silahkan tambahkan lagi. Atau bisa disesuaikan dengan kondisi kita mau tampilkan berapa ya per halamannya. Misal saya tampilkan 10 per halaman, maka tinggal ubah saja 10-nya datanya, nilainya ya. Nah, ini sudah sampai 10. Jumlahnya tinggal 3 halaman. Oke, karena tadi dibulatkan ke satuan paling besar ya. Jadi sisanya di halaman 3. Nah, seperti itu ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.